بسم الله الرحمن الرحيم. Para sahabat mencontohkan itu. Sepanjang hari, ya, para sahabat, salafus soleh, ya, para ulama, 2/3 itu merupakan keharusan bagi beliau-beliau itu. Bangun. Jam 1, jam 2, terus tahajud, mengisi dengan zikir dan doa tilawatul Quran. Sampai menjelang subuh, baru berhenti dan kemudian ditutup dengan witir, sholat sunat subuh, kemudian sholat subuh. Saya menganjurkan, ya, ini terutama generasi muda kita ini. Kalian tuh kalau umpamanya tidak begitu lancar membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca, gunakan pada waktu 2/3 malam tadi, waktu tahajud atau waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Sekalipun umpamanya tidak bersahur, ya, tapi bangun membaca Al-Quran. Dan bagaimana supaya disiplin bacaan? Baca di dalam sholat. Apa boleh memegang Al-Quran? Boleh. Tapi tetap dijaga, ya. Pokoknya Allahu Akbar setelah membaca Al-Fatihah, lalu membaca ayat Al-Quran. Apa yang mau dibaca? Atau mulai juz pertama Al-Baqarah, baca. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Sampai berapa? Dapat 1 halaman atau berapa? Ruku, selesaikan. Setelah itu bangkit dari ruku. Rakaat kedua, teruskan. Pegang Al-Quran, nggak apa-apa. Atau kalau mau bermodal sedikit, tidak pegang, beli stand book untuk berdiri. Nanti pada saat sholat, bergeser kita ke kanan atau ke kiri. Untuk ruku, ya. Setelah ruku, sujud, bangkit, berdiri, kembali ke posisi Al-Quran. Gerak-gerak itu tidak membatalkan sholat. Apalagi sholat sunat. Bahkan dianjurkan demi untuk baik dan banyak bacaan. Sehingga yang diharapkan oleh Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, bukan istighfar dengan membaca astagfirullah aja, tetapi berzikir. Dan afdalul kalam, seutama-utamanya zikir, bacaan adalah Al-Quran. Tapi kalau ada bapak-bapak yang sudah tua, sakit, untuk itu duduk, gunakan juga yang bahannya kayu yang dibuat orang. Ada yang begini. Jadi kita begini, pada saat mau ruku, digeser aja ininya atau kita yang bergeser. Rukunya juga berdudukkah gitu. Allahu Akbar. Baca tasbih, subhanallahadzim. Nanti begitulah seterusnya. Sampai selesai. Yang kita baca di setiap rakaat itu ayat-ayat Al-Quran. Ingat itu dalam sholat. Apabila ingat yang dibaca ini saat sholat, tentu lebih konsentrasi. Tiba-tiba lancar. Seperti tadi. Alhamdulillah khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Itu nanti akan bisa lancar terus. Umpamanya wa ja'ala dzulumati wan nar wan nur. Nah, itu kan karena kita di dalam sholat bisa konsentrasi lebih baik. Akan mudah, akan banyak lancar membaca itu dan bahkan bisa hafal. Kalau kita lancar memang sehalaman itu ya 2 menit lah. Kalau lebih lancar lagi, 1 juz itu sekitar 30 menit. Jadi kalau berdiri, saya alhamdulillah masih bisa berdiri sholat, tapi terpaksa harus menggunakan Al-Quran 30 menit, 1 rakaat. Jadi kalau umpamanya bangun jam 2, jam 1, beberapa ya minumlah dulu, supaya jangan ngantuk bacaan. Ya, hati-hati ya, jangan sambil ngantuk membaca. Betul-betul bacaan itu baik. Ya, minum kopi kah dulu. Setelah itu kita sholat. Nah, bisa itu. Berdiri 30 menit, 1 rakaat. Jadi kalau umpamanya bisa 2 jam, 4 juz. Makanya di dalam ucapan para sahabat tentang bacaan Al-Quran, beliau-beliau itu berucap dengan istilah fami bisyaukin. Mulutku selalu rindu dengan bacaan Al-Quran. Fami bisyaukin. Fa, mim, ya. Fami,
bi syaukin, shin, waw, qaf. Setiap huruf itu beliau selesaikan untuk 1 hari. Dan itu mengisyaratkan tentang nama-nama surah. Kalau begitu gimana? Kalau 7 berarti 7 hari selesai 1 khatam Al-Quran. Rata-rata membaca antara 4 sampai 5 juz sehari. Bangun jam 2 atau umpamanya sebelumnya, jam 1 minum itu ini. Nah setelah itu sholat, bagi yang lancar ya, maka bisa 1 kali itu bisa 4 juz. Paling tidak atau 5. Jadi fa mulai Al-Fatihah sampai nanti surah An-Nisa. Kemudian mim tu Al-Maidah. Kemudian ya mulai Yunus. Kemudian bi Bani Israel. Subhanalladzi asra bi abdihi. Shin Asy-Syu'ara. Waw Was-Saffat. Lalu qaf. Itu surah Al-Waqiah. Sampai surah An-Nas. Itu akan bisa lancar itu. Karena surahnya pendek-pendek. Dan banyak hafal kita di situ. Nah jadi 7 hari 1 paket mereka. Nah itulah orang yang mengabadikan ketakwaan. Kalau kita mungkin tidak bisa begitu. Ada mungkin berdalih kesibukan. Ada yang berdalih tidak lancar begitulah. Ya upayakanlah selalu rindu dengan Al-Quran. Maka dengan menyebut atau dengan membaca Al-Quran, otomatis itu permohonan ampun kepada Allah terhadap dosa. Bukan berarti dengan istighfar ucapan itu aja, tetapi dengan membaca wahyu kalamullah itu adalah istighfar. Ini kita usahakan ya, kita upayakan. Kita mungkin tidak perlu bertarget tadi ya, kecuali orang yang lancar, para sahabat dulu memang menggeluti Al-Quran sehingga seminggu sekali khatam. Kurang daripada itu tidak dianjurkan ya. Ada sahabat yang lebih hebat lagi, Rasulullah menolak. Wahai Rasul, aku bisa 3 hari sekali khatam. Kata Rasulullah, jangan. Itu akan bacaannya kacau. Rasulullah memperingatkan. Apalagi kalau ada orang cerita sehari khatam. Itu kacau bacaan. Makanya tidak dibenarkan sebenarnya sholat tarawih yang 1 malam khatam begitu. Para ulama menyatakan cara yang demikian bukan pahala yang didapat, tetapi bisa dosa karena bacaan tidak baik. Bacaannya sulit kita mendengar, kecuali dia aja yang paham. Tapi itu tidak dianjurkan dengan cara yang demikian. Apalagi ada yang sholat yang tidak jelas bacaannya. Yang dikejar bukan bacaannya, tetapi jumlah rakaatnya. Ini lebih kacau lagi. Yang 20 rakaat katanya 7 menit. Jelas itu tidak sah. Karena tidak ada istilah tumakninah. Belum lagi bacaannya. Jadi saya berani mengatakan keliru yang mengatakan itu sah sholatnya. Kalau kita tidak bisa target umpamanya sebulan sekali khatam, jangan hanya mengkhatamkan pada bulan Ramadan saja. Usahakanlah pada luar bulan Ramadan, di mana keikhlasan kita dengan kitab suci sebagai petunjuk, pembimbing, menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Itu Al-Quran. Tapi begitu sudah tidak lagi Ramadan, tidak lagi puasa, Al-Quran disimpan rapat. Dalam lemari itu di mana? Ya, kalau tidak juga sampai khatam sesudah Ramadan, yang jelas kita sering membaca Al-Quran. Insya Allah kita lancar, hafal, dan baiklah bacaan. Tidak ada bacaan sebaik dan seindah Al-Quran. Kitab yang paling mulia. Nah di situ ya kita melihat isyarat Allah menyebut wal mustaghfirina bil ashar.
Artinya di luar bulan Ramadan tetap kalian bangun waktu sahur. Walaupun tidak bersahur ya beribadat. Lalu waktu sahur itu kan umpamanya cukup panjang. Gak enak kita kan bangun umpamanya jam berapa? Jam 2. Begitu jam 2 sholatnya cepat, selesai seperempat jam. Setelah itu apa? Kalau mau terus menjelang subuh, ya mungkin tidur lagi gitu kan. Kalau tidak tidur apa? Buka WhatsApp, buka ini, gitu kan. Itu ya. Tapi kan berapa cuma? Gunakanlah pada saat itu membaca Al-Quran. Selesai sholat. Atau itu tadi, yang terbaik, membaca Al-Qurannya di dalam sholat. Di dalam hadis disebutkan, Abdolus sholah, seutama-utamanya sholat, sebaik-baiknya sholat, atwalul qunut, panjang bacaan ayatnya. Lebih-lebih sholat sunat. Sholat yang wajib kan sebenarnya begitu juga. Bahkan lebih utama. Ada orang yang saya mendengar ya beberapa masjid yang kadang-kadang kalau sholat maghrib, dia selalu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kenapa yang itu terus? Memang ada hadis ya sebenarnya, mungkin salah memahami hadis tuh. Ada hadis yang memang menganjurkan, bacalah pada sholat sunat firrawatib, pada sholat sunat subuh dan sholat sunat maghrib, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dan Rasulullah juga membaca, menganjurkan. Tapi itu pada sholat sunatnya, bukan sholat fardu. Dan rahasianya apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dibaca. Itu pada saat subuh menjelang siang sebagai benteng untuk diri kita memperkuat iman. Itu kan dari pengertian dua surah itu. Qul ya ayyuhal kafirun, membuat pernyataan. Bagaimanapun juga kita harus tegas. Wahai orang-orang kafir. Al-Quran yang mengajarkan kita dengan tegas itu. Tidak ada istilah kompromi kan dalam ibadah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, karena sudah kita membuat pernyataan itu, lakum dinukum waliyadini. Ya agamamu, lakukanlah agamamu. Jangan agamamu dipaksakan kepada diri kami. Walidin, dan bagiku agamaku juga. Itu kan artinya membentengi diri. Bukan berarti kita lalu, oh ini tidak moderasi. Bukan, itu ayat Al-Quran. Apalagi surah Al-Ikhlas. Itu kan memantapkan diri kita sepenuhnya bertuhankan Allah. Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu ahad. Asa. Nah itu kan pernyataan kita. Jadi jangan sampai ada unsur kesyirikan. Allahus samad. Tidak ada yang diminta kecuali hanya Allah. Mintakan pertolongan, minta itu ini. Nah apalagi kita baru puasa kan. Lam yalid walam yulad. Di puasa itu dilarang berkumpul suami istri. Kenapa? Konsekuensi dari berkumpul suami istri itu kan hamil dan melahirkan. Maka dengan lam yalid walam yulad, pernyataan itu pernyataan yang tegas bahwa Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itulah di antara rahasianya kenapa tidak boleh berkumpul suami istri di siang hari. Dan lagi yang keempat ayatnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan sama sekali tidak ada, satu pun tidak ada yang sama, yang serupa dengannya. Ini kan pemantapan jiwa kita. Bangun tidur sudah begitu, nanti mau tidur dibaca lagi. Karena godaan setan itu tidak habis-habisnya, bahkan di malam hari itu juga cukup dahsyat itu. Ya, kalau kita tidak mendapatkan perlindungan dari Allah waktu tidur. Nah, maka kita tutup ya siang itu dengan memasuki malam lagi membaca Qul huwallahu ahad.
Itulah disunatkan pada sholat sunat qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Bukan sholat fardu maghribnya. Bukan berarti salah ya, bukan. Karena ayat Al-Quran itu dibaca. Tapi lebih baik mengikuti sunnah Rasul. Jadi bacalah rakaat pertama sholat maghrib apa gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kedua apa? Atau yang panjang lagi. Nah jadi gitulah kita beribadatnya. Ingin kita yang lebih baik lagi dalam beribadat. Tadi kalau kita lihat Ali Imran ayat 17. Allah memulai dengan as-sabirina. Kenapa dimulai was-sabirin? Sabar. Nah, ini penting juga. Tidak kalah pentingnya dalam perilaku. Kalau tadi kan wastaghfirina bil ashar itu ibadat diri kita. As-sabirin sikap kita, diri kita. Dimulai Allah menyuruh mulailah dengan bersifat sabar untuk melakukan segala sesuatu tadi. Sabar itu banyak di dalam Al-Quran. Ada di antaranya Allah memuji dan membalas yang luar biasa sifat dan sikap sabar. Dalam ayat yang panjang Allah terutama berkenaan dengan cobaan. Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berbahagialah orang yang bisa sabar. Dan tentu itu pahala. Orang yang bisa sabar terhadap musibah dengan bermacam-macam. Apakah musibah bencana alam yang tertimpa pada dirinya, musibah kematian, atau segala sesuatu yang bisa menjadikan kita tuh penakut atau keder atau apalah. Maka dalam keadaan sabar Allah memuji. Wa basyiris sabirin. Kemudian firman Allah lagi di lain ayat. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dalam surah Ali Imran ayat 146. Allah menyebut wallahu yuhibbus sabirin. Kemudian ada lagi redaksi sabar itu Allah berfirman wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah kamu. Karena kesabaranmu itu maka kamu dengan Allah. Maka banyak kan di dalam ayat juga yang lain wallahu ma'as sabirin. Bagaimana Allah akan bersama orang sabar? Tentu orang itu harus bersikap dalam keadaan apapun juga. Dan Allah menyenangi itu. Cinta kepada orang yang bersabar tadi. Kemudian dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang yang bisa sabar, bersikap sabar, bersifat sabar, pahalanya Allah yang menentukan. Tidak terbatas. Ini sama seperti kita berpuasa. Di dalam hadis kan disebutkan, orang yang berpuasa pada jalan Allah, maka hanya Allah lah yang akan membalas. Kalau Allah membalas ditentukan dengan kadar nilai puasa itu. Tidak seperti ibadat yang lain. Begitu juga orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Tanpa diperhitungkan. Tanpa ada hitungan. Itu sabar ya. Yang tadi Allah menyuruh. Agar kita selalu bersikap sabar. Bersifat sabar. Dalam upaya meneruskan ketakwaan. Nah ada lagi firman Allah. Tentang pahala atau kebaikan orang yang sabar. Dalam surah Al-Insan. Ayat 12. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan untuk mereka yang sabar surga dan dengan segala kemewahan. Harir itu sebenarnya sutra dan pakaian sutra, tetapi maksudnya apa? Kemewahan-kemewahan yang akan diberikan. Sudah di surga,
diberikan lagi yang kemewahan yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Jazahum bima sobaru. Dalam surah Al-Insan. Nah, inilah yang perlu kita abadikan untuk melestarikan nilai-nilai yang ada di bulan puasa. Paling tidak yang tadi ya, kita mulai dengan sabar pada diri kita, kemudian kita menjadi orang yang jujur, walaupun pernah bohong-bohong ya jangan diteruskan. Segera tobatlah. Kemudian tetaplah kita dengan ibadah yang biasa kita lakukan. Kemudian teruslah kita dengan berinfak kalau memang ada. Nah, yang terakhir, kebiasaan bangun. Ini memang ya, secara khusus Allah mengatakan, kebiasaan bangun di waktu puasa. Maka kita teruskan. Tahajud. Satu-satunya sholat sunat yang disebut di dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka hendaknya sebagian malam bangunlah kalian. Nafilatan lak. Ini lebih baik untuk kamu. Kelak nanti Allah akan memposisikan kepada posisi yang baik, terhormat, dan terpuji. Biasakan dengan tahajud berdoa kepada Allah. Itu adalah sesuatu usaha yang luar biasa, yang besar. Kalau tahu dengan cara yang demikian, umpamanya Allah tidak mengabulkan hajat kita, yang jelas pahala untuk di akhirat nanti kita terima. Boleh jadi Allah menunda atau memang tidak memberikan apa yang kita harap. Di dunia, Allah Maha Tahu. Jangan mengeluh. Lalu jangan, kenapa Allah tidak memberi? Itu nggak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak layak kita itu bertanya mengapa kepada Allah. Ya, karena dia sang pencipta. Justru kita ini sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Itu dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kajian kita menyambut suasana yang baru sesudah Ramadan. Nilai-nilai ketakwaan mudah-mudahan tetap melekat pada diri kita. Sehingga balasan Allah juga akan kita terima sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.